Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita bersama Indonesia Official, di mana kita selalu ingin berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, dan berbagi pengalaman. Karena berbagi itu indah untuk para sesepuh, hormat selalu. Kebalik ya, hormat selalu untuk para sesepuh. Dan video ini dibuat bukan maksud untuk mengajari, tapi di sini kita sama-sama belajar ya. Oke, ini ini PCR yang kita bangun kemarin, tapi kita belum selesai ya. Tapi untuk kali ini kita tidak akan membahas masalah PCR ataupun MX ataupun R-Ranking ya. Untuk kali ini kita tetap membahas tentang tuh jagoan kita satu. Oke, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, kita ini loh audit dulu ya teman-teman ya. Ini nggak buat anak-anak loh ya. Oke, hanya buat orang dewasa ya yang punya penghasilan. Kalau bisa lebih baik nggak ini ya, nggak ngerokok ya. Jadi ini selalu jadi bahan gimana ya, buat seru-seruan eksperimen kita ya. Kemarin udah kita pasang kopling, habis itu rangkaian kabelnya udah kita bikin sesimpel mungkin, jadi nggak ada yang kayak berantakan kayak gitu tuh. Ini tinggal kita pasang body ya, bikin ala-ala balap gitu lah. bikin gimana ya, buat inilah, buat kita nanti seru-seruan ini. Jadi rencana ini karena konsep jadi kayak konsepnya mau dibikin gaya-gaya motor underbone kayak gitu. Jadi untuk kali ini kita buat ini ya, step underbone nya. Jadi kita pergunakan dari step standarnya aja nih, step belakang kita ubah jadi step underbone untuk di depan. Oke, nanti saya perlihatkan bagaimana proses. Tapi enggak sih, tadi udah kita proses, udah kita potong-potong tuh, udah kita potong-potong. Nanti tinggal saya jelaskan aja nih, karena kalau di video kan proses pemotongannya mungkin agak lama ya teman-teman. Jadi kita langsung aja nih nanti. Jadi gini nih teman-teman prosesnya. Ini kan apa, step standar dia ya, step belakang. Nah ini tuh kita mulai dari untuk bagian sebelah kiri ya. Jadi untuk sebagian sebelah kiri itu kan posisinya kayak gini teman-teman. Nah ini tuh ya kan kayak gini nih, panjangnya gini. Jadi kita potong. Kalau ini kreasi masing-masing aja ya teman-teman. Ini karena saya nggak enak ngelihatnya kalau petak aja, jadi saya potong aja ini. Jadi kayak gini tuh. Habis itu kita potong, kita taruh di bagian atas ini teman-teman. Tuh bagian atas ini nih tuh. Jadi nanti kita tinggal las aja sebisa mungkin. Ini kita bikin datar ya teman-teman ya, datar ini ya, besi atasnya datar. Jadi harus dicuak lagi di bagian sini nih. Jadi contohnya kayak gini nih, nanti dia bekas ada cowakan. Nah nih tuh aslinya kan kayak gini nih. Jadi kalau kita langsung timpa di atas kayak gini tuh, posisinya kan nggak enak tuh, dilihat juga nggak enak atau kayak gimana gitu. Jadi lebih baik ini dicuak lagi nih kayak gini nih, cuak. Jadi ini bisa napak kayak gini teman-teman, jadi enak. Ini bisa datar kayak gini, posisinya juga pas tuh, pas. Nah habis itu untuk bagian kiri itu ada handle gigi. Handle gigi ini bisa kita pakai yang standarnya teman-teman ya, tuh yang standar gimana gini ya tuh.
Jadi kurang lebih ini kayak gini nih kan kalau standarnya tuh. Tuh. Jadi bagian belakangnya ini kita kita potong, situ kita balik tuh. Jadi kayak gini teman-teman. Nah, kita pendekin sedikit lah, kurang lebih berapa ya, kira-kira 1 cm ya, tapi ini tergantung panjang kaki teman-teman masing-masing ya, berapa banyak mendekin ini ya. Jelasnya kalau nggak dipotong dia terlalu mepet teman-teman, jadi ibaratnya tuh terlalu repot ya. Tuh. Jadi nanti dia tuh terlalu mepet kayak gini nih, jadi harus dipendekin biar ada celah buat kaki masuknya teman-teman ya. Nah kayak gini nih, kurang lebih kayak gini. Ini untuk bagian sebelah kiri. Di situ untuk bagian sebelah kanan sama teman-teman. Jadi ini bagian ininya kita ambil sedikit juga nih bagian dalam agar bisa ini nampak ya. Tuh. Tuh kayak gini. Tuh. Jadi sebelum teman-teman buat motong coakan gini, ini harus diukur dulu teman-teman. Ini kan bawaan dia nih, karena kayaknya ini ukurannya beda nih. Tuh agak gedean yang sebelahan kanan, jadi patokannya tetap atas ya teman-teman, patokannya tetap ini datar, ini ya didatarkan. Jadi kayak gini nih posisinya tuh. Jadi ini nanti kita tinggal las aja. Untuk bagian belakang ini enaknya kalau yang orient kayak gini teman-teman, dia kalau motor kita rebah ini bisa ngelipat tuh, jadi kayak gini bisa ngelipat. Kedua juga nggak bakal patah ya, dijamin tahan karena ini besi. Kalau biasanya step underbone yang kita beli, apalagi yang ya maaf dana-dana pelajar ya, itu biasanya yang murah itu biasanya gampang patah. Jadi begitu motor kita rebah itu biasanya pasti patah tuh teman-teman, kecuali kalau kita emang ngebelinya yang punya merek ya, yang benar-benar bagus. Itu biasa kalau motor rebah dia nggak patah, palingan dia ngebengkok sedikit. Tapi kalau ini yang bawaan kita rakit, kita las kayak gini, dijamin tahan nih teman-teman. Yang pastinya hemat biaya ya teman-teman ya. Jadi kalau mau teman-teman nggak sayang dengan step bawaan dia, mungkin bisa dibikin kayak gini las-lasan. Tapi kalau sayang, mending cari yang lain aja gitu ya kan, sayang bawaan gitu kan. Kalau saya emang gimana ya, memang motor emang nggak ini ya buat kita coba-coba ya teman-teman ya. Jadi nggak sayang buat kita robah-robah atau kita potong. Jadi kayak gini kurang lebih tuh. Nah, nanti buat buat ini andal buat remnya ini bisa pakai punya ini handle operan di Air King ya teman-teman ya. Ini punya Air King. Nah keunggulannya punya Air King tuh dia udah ada ini nih, ada kayak besi di atasnya bulatan kayak gini. Jadi ini nanti buat narik behel besi behel rem. Jadi nanti masuk ke sini dibikin L kayak gitu ya teman-teman. Jadi paha rem itu kita balik ke atas. Jadi kurang lebih kayak gini teman-teman nih. Tuh. Nah. Nih bagiannya kayak gini nih. Jadi ini buat narik. Nah, jadi behelnya itu ini nanti kita kasih baut ya. Nih. Kalau bisa nanti ini dibor dari bagian dalam ya teman-teman. Kalau soalnya kita las dari kalau kita las dari luar sini biasanya itu, jadi ini yang nggak bisa mepet. Ini nggak bisa mepet ke sini. Jadi dia agak menjauh kayak gitu. Jadi ini dibor, jadi dilasnya di bagian dalam aja. Atau kalau nggak tuh dibor tapi bikin drat sini. Jadi bautnya masuk ke teman-teman ya. Jadi itu tergantung kalian pilih yang mana tuh. Dibor, dilas di bagian belakang, nanti baru nih masuk ya tuh. Jadi nih saya kayak gini teman tuh. Jadi behelnya ini L kayak gitu ke belakang tuh.
Ini dijamin lebih kuat teman-teman, karena tarikannya bagus nih. Karena berdasarkan dari pengalaman ya teman-teman ya, kebanyakan itu kalau step-step yang dana-dana pajar yang murah-murah kayak gitu, dia besinya kurang kokoh. Jadi pada saat kita pengereman tuh kurang apa ya, kurang narik, kurang pakem jadinya. Jadi kalau udah di besi kayak gini, ini dijamin ini teman-teman, dijamin kuat nih. Jadi tinggal kita las aja. Jadi nanti untuk lebih jelasnya nanti besok, karena ini hari udah sore, toko las juga udah pada tutup ya teman-teman, kurang lebih di jam 6. Besok kita las, nanti setelah dipasang baru kita lihatkan videonya teman-teman yang lebih jelas ya teman-teman ya. Oke. Oke, mantap. Pantau terus. Teman-teman, kurang lebih seperti inilah penampakannya. Ini untuk sebelah kiri ya, tadi udah kita las tuh. Ini kayak gini nih tuh. Ini buat andel peran gigi. Ini juga kita udah las, tadi kita pendekin ya teman-teman ya tuh. Dan ini untuk bagian sebelah kanan nih, kayak gini. Jadi tadi botnya ini diusahakan di bor ya teman-teman, habis itu baru di bagian belakangnya dilas. Jadi biar apa, remnya nanti ini bisa mepet tuh kayak gini tuh. Tuh kurang lebih seperti ini teman-teman tuh. Nih kurang lebih seperti ini. Jadi tuh, ini buat nanti buat narik. Oke, lanjut kita pasang. Oke teman-teman, inilah penampakan stepnya ya. Setelah kita pasang, udah kita repaint juga biar rapi tuh. Penampakan apa ya, sebelah kiri, dan ini tuh, ini untuk bagian sebelah kanan ya teman-teman ya tuh. Keren nih. Buat penampakannya udah kita repaint juga. Jadi kemarin itu kan apa, sistemnya kita langsungin ke sini ya, langsungin ke sini, ini yang kita langkungin. Tapi karena kemarin kita apa, toko rencana tuh mau dilas ini ya kemarin kan di lengkungan sikunya itu, tapi karena hari Minggu nggak buka, kita timbul ide baru. Jadi ini kita kasih baut aja nih teman-teman tuh, ternyata lebih mantap tuh. Jadi ini baut 14 kita taruh di sini, ini kita bor bautnya, habis itu kita masukin nih ke bawah, habis itu kita kunci ya tuh. Lebih mantap pengeremannya tuh. Di sini di bagian sini kita ini kita kasih per juga ya tuh. Ini kita sangkutin di bagian dalam sini ke sini buat narik tuh. Jadi lebih mantap tuh. Ini baut yang kita pasang kemarin setelah kita uji coba teman-teman, ini setelah jalan itu bautnya kan muter-muter tuh kebuka. Habis itu kita bor juga nih, akhirnya kita bor, kita bolongin, habis itu kita kasih kawat ya kayak gini. Sama kayak gini juga nih, setelah kita coba enaknya baru kayak gini nih. Kemarin kan juga baut ini belum kita pasang ya, nih kita bor juga, habis itu kita tap bikin drat buat ganjal ini tuh. Jadi ininya ketahan, nggak naik ke atas. Kemarin kan belum kita bikin ya teman-teman ya, jadi kita pasang baut kurang lebih seperti ini teman-teman, dan hasilnya mantap, pakem. Oke, mungkin cukup sekian tutorial tentang pembuatan step underbone buat Tornado. Semoga bermanfaat dan saya harap mudah dimengerti.
Bila terdapat kesalahan saya mohon maaf, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.